Halo Smaveners, kembali lagi di Fancast Smaven Podcast bersama aku Rizal di sini yang akan menemani kalian semua pada episode 17 ini. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu spesial yang berprestasi nih guys. Ya, mereka ini merupakan pendiri, pencetus sekaligus pengelola dari organisasi Smaven Green Future atau mungkin yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan Bank Sampah Smaven. Jadi di episode kali ini kita bakal tanya-tanya nih sama mereka seputar organisasi yang tengah mereka jalankan. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai Venture into Knowledge with Fancast Smaven Podcast. Halo semuanya, jadi di depan aku ini udah ada kakak-kakak yang ganteng, yang keren, yang maco gitu ya. Oke, jadi mereka berdua ini yang akan menjadi bintang tamu di podcast kali ini ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, mereka berdua ini merupakan pengelola dari organisasi Smaven Green Future yang ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama. Oke, sama. Jadi supaya kita tahu nih siapa kakak-kakaknya, mungkin kita suruh kenalan dulu ya. Oke Kak, boleh dong kenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama aku sendiri yaitu Adi Masa Maulana sebagai ketua pengurus Smaven Green Future. Dan aku sebelah Adi sebagai Tristan Depriadi sebagai wakil ketua pengurus. Oke, nih. Jadi mereka berdua ini adalah ketua dan juga wakil ketua ya Kak ya. Betul. Nah, mereka ini guys yang mengelola organisasi Smaven Green Future. Bagi warga Smaven mungkin pada tahunnya bisa dikenal dengan bank sampah ya Kak ya. Yang biasanya ada di depan kalian, yang biasanya ada di depan kelas kalian tuh guys, yang keranjang sampah buat botol plastik, benar ya Kak ya? Nah, jadi inilah orang-orang di balik keranjang sampah tersebut. Jadi hari ini kita bakal tanya-tanya sama mereka seputar organisasi yang tengah mereka jalankan, yakni Smaven Green Future. Oke Kak, jadi Smaven Green Future ini tuh kapan sih dimulai? Jadi Smaven Green Future ini pada awalnya sebuah kegiatan lomba awalnya. Cuma dilihat-lihat kalau hanya sekadar lomba tidak berkelanjutan rasanya rugi gitu. Nah, terus awalnya juga Smaven ini punya bank sampah yang cukup baik. Namun dalam mungkin beberapa tahapan, cara dan lain-lain kami mencari yang lebih efektif supaya memaksimalkan cara teknis dan waktu, karena siswa itu kan fokusnya belajar. Nah, jadi kami gimana caranya membagi antara waktu untuk sosial lebih ke lingkungan dan belajar siswa juga. Jadi dua-dua itu tetap balance dengan yaitu kami menciptakan keranjang sampah. Namun sebelumnya keranjang sampah ini kami termotivasi dari bank sampah ada di salah satu masjid di Banjarmasin. Kami inovasikan lebih sederhana agar bisa diterima oleh siswa dan dipakai oleh siswa. Jadi memang awalnya Smaven Green Future ini tuh awalnya dari lomba Kak ya. Tapi kayak kalau dilihat kalau cuma buat lomba kayaknya kurang gitu ya. Makanya dilanjutkan gitu. Mungkin lomba sebagai pendorong. Betul. Nah, apa sih latar belakang kakak-kakak sekalian nih sebagai ketua dan juga wakil ketua sampai kalian kepikiran gitu buat bikin komunitas peduli lingkungan ini? Kan kalian awalnya melaksanakan ini cuma sebagai lomba gitu, tapi diteruskan menjadi sebuah organisasi dan komunitas tuh. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya tuh karena mungkin prihatin ya. Secara di sekolah nih, terutama di kelas tuh banyak botol-botol yang berserakan. Iya, benar Kak. Benar banget. Dari situ tuh kami mencari opportunities dengan cara bagaimana cara botol tuh tidak tergeletak aja. Memang botol tuh dibuang ke bak sampah kan. Iya. Tapi di bak sampah tuh tercampur botol, tidak botolnya aja sama makanan-makanan yang lain.
Ya, seperti sampah makanan, sampah anorganik, organik tercampur. Betul, Bahkan betul. itu menyusahkan pemilahan. Karena kan pada dasarnya sampah itu harus dipilah. Karena misalkan nih sampah mau kita bakar, tapi ada makanan yang basah, itu susah mau dibakar. Itu salah satu contohnya. Iya, benar banget. sama misal pun kalaunya dari bak sampah aja kan, itu tuh langsung ke tempat pembuangan akhir tuh yang di Basirih. Iya. Kalau udah di Basirih tuh nggak bisa diapa-apain lagi karena sudah tercampur dan baunya sangat lumayan. Jadinya menumpuk banget ya Kak ya. Jadi latar belakang intinya tuh kami melihat kebersihan yang di SMA Negeri 7 Banyumasin itu kurang maksimal, sehingga kami ingin memaksimalkan hal tersebut agar Semapen bukan hanya unggul dalam akademik, juga lingkungan. Mulia sekali ya Kak ya latar belakangnya. Emang mantap. Nah, di komunitas dan organisasi ini kan pasti ada tuh dana yang dibutuhkan kayak buat mungkin dari proses pemilahan, proses pembuatan. Nah, itu apakah didanai secara pribadi dari kakak-kakak sekalian atau ada mendapatkan bantuan dari pihak sekolah? Oke, bagian pendanaan ini mungkin sensitif. Sensitif ya guys ya. Jadi pendanaan ini ada beberapa aspek dan pihak-pihak yang bantu, termasuk sponsor-sponsor yang bantu kegiatan kami. Jadi dan juga pihak sekolah juga mendukung. Pada awalnya kami mengajukan ke sekolah. Awalnya kami tuh ragu, kayak kan ini cuma kegiatan yang nggak menghasilkan prestasi, masih awal-awal. Jadi kayak kami tuh ragu apakah di ACC karena dana yang kami ajukan cukup besar. Ternyata respon dari sekolah itu bagus, bahkan mendukung. Nah setelah itu kalau kami hanya meminta ke sekolah itu kurang cukup. Nah jadi kami meminta dana juga, permohonan dana keluar, mencari-cari keluar supaya memenuhi apa yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Karena tentu kegiatan itu perlu modal. Iya, nah, gitu. benar banget. Jadi di pendanaan ini banyak sampai sekarang semuanya terpenuhi Kak? Alhamdulillah terpenuhi, lengkap semua. Bahkan kami ingin lebih maksimal lagi. Berarti dari pendanaan tuh lancar gitu ya Kak ya. Jadi di bank sampah ini tentunya ada proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu kan ya sebelum dibuat menjadi sesuatu gitu. Jadi gimana sih proses-proses yang ada di bank sampah itu, kayak pengumpulan, pemilahan atau pengolahan dari sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah itu gimana Kak? Bisa dijelasin? Pertama-tama melakukan pengumpulan sampah yang sudah terkumpul. Ya, sama botol plastik udah terkumpul tuh kami masukkan ke karung. Setelah masuk ke karung itu kan biasanya 1 minggu tuh berapa? 5 karung lah. Biasanya 5-6 karung. Itu satu karung itu kurang lebih ada total 4 kilo. Jadi 20 kilo dalam kurang lebih 1 minggu. Banyak banget ya. Lalu setelah dikumpulkan tuh kami bersihkan. Istilahnya itu bersih lah. Dipilah-pilah. Nah, dengan pemilihan tersebut ada juga sistem pembersihan. Karena kalau nggak dipilah tuh harganya nggak naik gitu. Jadi dalam dunia persampahan itu ada harga-harga mengenai plastik beda-beda. Jadi kalau ada nih tambahan informasi, jadi botol putih biru itu kurang lebih harganya 2.500 sampai 3.000. Itu kalau sudah dipilah. Kalau belum dipilah harganya cuma 2.000. Nah, itu perbedaan harganya cukup banyak. Kalau sampah yang dikumpulkan juga banyak. Jadi lebih untung kalau dipilah. Maksudnya dipilah itu tersendiri, botol tutupnya dipisah sama yang stikernya itu dicabut. Dan dipilahnya sesuai warna. Nah, gitu. Setelah sistem pemilahan kami kumpulkan yang mana kami upcycle, yang mana tidak bisa kami daur ulang karena belum tercukupinya kebutuhan alat-alat. Nah, jadi secara informasi juga kami mengupcycle botol plastiknya, tutup botol plastiknya. Jadi botol plastiknya itu kami kumpulkan, kami gepengkan supaya banyak di karung itu. Jadi di karung itu bisa kurang lebih 5-6 kilo dalam satu karung yang sudah terpilah. Nah,
Jadi juga pemilihan tersebut sesuai warnanya. Ada putih biru, ada bening, ada yang warna. Bahkan yang paling murah tuh, jika kalian tahu tuh, contohnya botol yang berwarna. Nah itu murah tuh. Murah. Yang lebih mahal tuh bening. Nah itu mahal. Bening yang kayak. Ya karena itu bahannya keras. Iya. Nah gitu. Terus tuh karena sudah pemilahan, sudah terkumpul, kami kurang lebih melakukan penjualan juga. Setelah terkumpul 1 bulan, total bulan ini ada 80 kilo sampah botol plastik terjual. Nah setelah terjual, kami mendapatkan hasil keuntungan. Tutup botolnya kami upcycle jadi sesuatu bahan yang bernilai tinggi lagi. Mungkin para penonton ada yang bertanya kenapa kami cuma ngambil tutup botolnya. Kenapa tuh Kak? Karena tutup botol dengan botolnya itu bahannya berbeda. Kalau untuk didaur ulang tuh lebih enak yang botolnya, tutup botolnya. Karena itu lebih keras dan maksudnya keras tuh nggak rapuh gitu loh. Kalau udah dilelehin tuh jadi keras, maupun dibanting pun kayaknya nggak rusak. Kalau teman-teman tahu, orang-orang Kalimantan Selatan khususnya ada permainan balogo. Nah itu biasanya dari botol-botol oli ataupun tutup botol plastik. Keras tuh. Iya, betul. Jadi selain dikumpulkan, dipilah, kakak-kakak juga mengolah sampah tersebut menjadi suatu barang gitu ya. Boleh nggak Kak, ada nggak contoh hasil dari barangnya nih? Oke. Ini kebetulan bawa nih. Nah, jadi ini salah satu contoh barang upcycle kami yang kami gunakan bahan dasarnya dari tutup botol plastik. Nih, ini memerlukan proses yang cukup panjang dengan detailing, karena tidak orang sembarangan yang bisa langsung membuat hal ini, karena kerapian, kecantikan, dan kesimetrisan benda tersebut akan mengaruhi nilai jualnya. Nah, setelah tutup botol sebelum jadi kami olah begini, ini panjang prosesnya. Boleh disebutkan? Boleh Kak, tapi singkat aja. Oke. Jadi diantaranya kami Pemilahan dulu. Pemilahan warna-warnanya, terus tuh kami cacah dengan mesin cacah, terus tuh setelah dicacah kami panaskan dengan oven biasa kurang lebih 180 derajat. Nah, selama 20 menit. Ya, terus tuh kami press pakai alat press manual. Setelah itu jadi gepengan. Dia nanti jadi gepengan balok gitu. Nah, tapi rata tipis. Nah, terus tuh dibentuk, kemudian dipotong dengan alat mesin. Kemudian akan berbentuk seperti ini, namun kasar dia. Jadi setelah itu kami hamplas biar lebih halus lagi. Setelah halus, kami percantik lagi dengan velg clear, dan jadilah kurang lebih gantungan kunci dari tutup botol plastik daur ulang. Boleh nggak Kak saya lihat? Boleh. Jadi ini pure hasil dari tangan kakak-kakak semuanya ya, dari tutup botol plastik. Tutup botol plastik aja. Berarti botolnya itu nanti dijual, dan tutup botolnya itu nanti didaur ulang jadi gantungan kunci ya. Dan dijual juga. Dan dijual, dapat hasil. Iya dong, dapat hasil. Mantap. Jadi 2 kali lipat nih keuntungannya nih. Oke. Nah, selama kakak menjalankan bank sampah ini, itu kan tentu ada tantangan-tantangan yang mungkin kakak-kakak hadapi gitu. Boleh nggak nih kami tahu kayak apa aja tantangan yang dihadapi selama mengelola bank sampah ini? Oke, dari aku dulu. Tantangannya tuh banyak, karena banyak siswa-siswi yang belum sadar akan pemilahan sampah, lebih ke pemilahan. Karena kalau membuang sampah pada tempatnya itu sudah cukup banyak. Karena kalau lihat-lihat juga siswa Sopen ini membuang sampah pada tempatnya disediakan. Cuma dalam pemilahan kurang, karena ya yang pertama tempat pilahnya masih belum maksimal, karena juga tempat sampahnya bercampur gitu. Dan juga banyaknya kurangnya sosialisasi, edukasi terhadap siswa-siswi untuk memilah sampah. Bahwa pentingnya memilah sampah ini akan berdampak masa depan kita juga, karena
kalau sampah kita tidak dipilah, maka akan banyak juga sampah yang akan menumpuk. Kalau sampah menumpuk, di mana kan tempat kita akan tinggal. Betul sekali. Gitu. Jadi tantangan yang pertama mungkin sebutkan yang pertama kurangnya kesadaran siswa gitu untuk memilah sampah. Bahkan pada saat pertama kali keranjang sampah ada, untungnya alhamdulillah banyak yang teredukasi terhadap hal tersebut. Namun tidak semua juga, karena kayak apa sih aku membuang ke situ, apa untungnya dan lain-lain. Nah gitu. Jadi tantangannya kurangnya edukasi, terusnya kurangnya kesadaran juga. Gitu. Dari itu mungkin ada tambahan. Mungkin mirip aja tapi mengenai konsistensi ya. Untuk gimana sih caranya kita tuh agar lebih konsisten memilah sampah di keranjang sampah tersebut. Jadi kayak tantangannya tuh kadang siswa tuh ada membuang ke keranjang, tapi kadang waktu juga ada kadang membuang ke keranjang. Jadi tantangannya tuh konsistensi para siswa untuk berkontribusi dalam kegiatan hal ini. Gitu ya kayak. Tapi ya kalau saya boleh jujur sih Kak, dari awal yang keranjang sampah itu ditaruh di depan kelas tuh kayak saya udah kayak wah keren nih ada yang kayak gini, kayak soalnya saya juga ada pernah lihat di sekolah lain bikin kayak gitu kan, dan kelihatannya asik kayak masukin botol ke keranjang dan itu tuh kayak ada feel-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak apa ya, dari keranjang sampah itu, dari saya nih ya sebagai siswa, dari point of view siswa gitu, kayak udah bisa teredukasi gitu loh, karena kayak wah ini dari sekolah udah ada menyediakan tempat buat memilah sampah gitu. Jadi kayak keren sih Kak. Tapi tantangan itu jadi apa nih Kak? Jadi motivasi kah atau? Dari tantangan tersebut kami mencari solusi gimana kayak agar siswa-siswi tersebut bisa tetap konsisten dalam memilah sampah. Salah satunya juga kami kemarin juga selalu melakukan sosialisasi, selalu di aula juga ada. Terus tuh menyebar poster-poster. Yang menyebar poster-poster juga ada juga. Terus tuh mengedukasi teman-teman secara langsung juga. Kayak buang nih ke keranjang nih supaya apa tuh terpilah sampahnya gitu. Betul. Oke, jadi apa aja sih Kak manfaat utama bank sampah ini bagi masyarakat mungkin? Oke, aku dulu. Jadi manfaat bank sampah itu banyak. Kalau pada umumnya kan bank sampah kita tahu menabung sampah. Iya. Nah, jadi tapi kita tidak bisa menerapkan hal itu tersebut di Smaven. Karena setiap tempat itu pasti ada permasalahan tersendiri. Nah, jadi sebelum ada kegiatan bank sampah yang sedang kami lakukan ini, kami juga meriset apa sih masalah yang sedang dialami di kalangan Smaven ini. Semalamnya kan sudah ada menghasilkan menabung di sampah, cuma hal tersebut belum efektif maksimal. Mungkin awal-awalnya efektif gitu. Ya, awal-awalnya efektif. Tapi lama-kelamaan kurang efektif lagi, kayak kembali lagi siswa nggak memilah sampah gitu. Awal-awalnya aja semangat kayak dapat duit, ternyata kayak malas juga, kayak harus ke belakang mengumpulkan dan lain-lain gitu. Jadi manfaat yang pertama dari bank sampah itu terpilahnya sampah-sampah botol plastik khususnya di Smaven gitu. Yang pada awalnya tidak terpilah, bahkan menyusahkan pemilahan di mana? Di Basilih itu. Betul. Nah, dan juga pengurangan apa namanya? Sampah yang masuk ke TPA Basilih. Jadi tidak hanya bersih secara lingkungan di sekitar, juga mengurangi pemasukan sampah yang ada di TPA Basilih. Gitu ya kayak. Jadi emang bermanfaat banget ya, apalagi zaman sekarang sampah udah makin menumpuk gitu ya Kak, di mana-mana. Gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita dulu ya Kak ya. Benar. Oke. Nah, jadi
Gimana sih cara kakak biar kegiatan memilah sampah, kegiatan bank sampah ini tuh supaya tetap menyenangkan dan nggak terasa ngebosenin gitu loh. Kayak mungkin kan kayak kata kakak tadi di awal mungkin orang kayak excited gitu, aku memilah sampah, tapi lama kelamaan bakal balik lagi kayak malas-malasan lagi. Nah itu dari kakak sendiri gimana tuh supaya tetap menyenangkan, tidak monoton? Tentunya setiap tahun kita pun, contoh kalau kita ada punya baju contoh nih, kita pasti kayak mau pengen yang baru juga, kayak tiap tahun pengen baju baru juga. Nah betul. Dari itu kita bisa lihat kita tuh perlu inovasi. Kata kuncinya inovasi. Jadi kalau sekian bergantinya pengurus dalam bank sampah ini, siapa tahu mereka ada ide-ide inovasi yang lebih maksimal untuk menarik siswa-siswi SMAPEN gitu. Karena ini hanya perdana sistem gerakan seperti ini awal-awal. Siapa tahu tahun depan lebih efisien lagi. Siapa tahu tahun depan juga ada magot di SMAPEN. We never know. Gitu ya kayak. Oke. Nah, nih denger nih katanya ya minggu depan nih kakak-kakak semuanya nih pengurus bank sampah SMAPEN ini mau ke Bandung. Benar? Betul. Nah, gimana nih perasaan kakak-kakak semuanya untuk bisa memperkenalkan organisasi, bisa memperkenalkan komunitas bank sampah ini keluar dari lingkungan sekolah? Kan sampai ke Bandung berarti sampai ke luar pulau gitu ya, dan ini membawa nama sekolah, Kak? Yes, betul. Gimana Kak perasaannya itu? Jadi yang pertama membawa nama sekolah, apalagi SMA Negeri 7 Banyumasin, itu sangat bangga tentunya. Betul. Karena kita bisa memperkenalkan SMA Negeri 7 Banyumasin ke luar kota, bukan hanya di Kalimantan Selatan ataupun di Pulau Kalimantan, bahkan di luar Pulau Kalimantan. Nah, jadi pada awalnya bagaimana memperkenalkan bank sampah gitu kan ya. Awalnya tuh kami kayak ingin bertekad, ingin semangat nih, kayak bahwa terus SMAPEN tuh ada yang kalah sama sekolah-sekolah lain. Kami buktikan, kami maksimalkan kegiatan kami perbanyak dokumentasi kegiatan, kami perbanyak bukti-bukti yang kuat dan lain-lain juga, bahwa kami itu memang nyata melakukan kegiatan tersebut. Nah dari situ pembuktian kegiatan itu ada. Nah jadi kemudian setelah itu beberapa orang terpikat mungkin dengan kegiatan kami gitu, bahkan bisa ke Bandung gitu. Nah terus tuh di sana tuh juga nanti kami akan tujuannya bukan jalan-jalan gitu, bukan jalan-jalan ya. Tujuan utamanya bukan jalan-jalan. Ngapain tuh Kak? Karena di sana kita akan belajar bagaimana sekolah orang itu jalan sukses dalam bank sampahnya. Siapa tahu kita bisa menerapkan di SMA Negeri 7 Banyumasin. Betul. Nah bahkan kita bisa belajar bagaimana juga bukan hanya sistem bank sampah, sistem sekolahnya juga bagaimana di luar kota, sistem banyak hal juga di sana kita belajar. Jadi dalam kegiatan kami ke Bandung itu bukan hanya semata-mata untuk jalan-jalan, namun tujuan utamanya adalah mencari ilmu, membawa ilmu dari kota orang untuk ke SMA Negeri 7 Banyumasin. Wah, berarti perasaan kakaknya nih bangga gitu ya, senang juga. Sebenarnya jalan-jalan sih Kak, tapi jalan-jalannya sekalian mencari ilmu gitu ya. Hebat banget sih Kak, karena kayak mungkin pernah gak sih orang-orang tuh ngerendahin kakak-kakak karena kayak mungkin apaan sih kalian kan cuma milah-milah sampah, mungut-mungut sampah gitu. Ada nggak dari orang-orang? Ya pada awalnya ada, karena sistem awalnya kan kami itu meriset untuk kegiatan sebuah produk. Kami itu ingin mencapai tujuan pembuatan gantungan kunci. Tentunya pembuatan gantungan kunci ini perlu tutup botol karena banyak. Nah jadi awalnya itu kami memilah-milah sampah, ya di sampah-sampah itu yang dilihatin orang supaya dilihatin orang banyak kayak apa tuh ngapain tuh mungut sampah lah. Tapi gitu kan. Tapi dari hasil mungut sampah ini bisa sampai ke Bandung. Nah itu hebatnya. Mantap.
Nah, jadi kan Kak, ini produk yang sorry. Jadi ini produk yang sedang dibuat sekarang ini kan keychain ini ya, Yes. gantungan kunci. Yeah. Nah, apakah dari kakak-kakak sekalian nih nanti selain dari produk gantungan kunci ini yang dari sampah daur ulang, adakah produk lain atau inovasi baru lainnya yang akan dibuat selain dari gantungan kunci ini nanti? Kita kelas 12 lah. Jadi waktu kelas 12. kami untuk berfokus, sangat fokus nih cuma berapa? 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Jadi untuk produk-produk baru tuh akan kami serahkan ke Pengurus selanjutnya. Ya. Pengurus selanjutnya. besar harapan kami bahwa pengurus kami yang baru ini Melakukan inovasi yang lebih maksimal lagi, bahkan iya. kalau bisa keluar negeri gitu. Iya. Kalau jangan di Indonesia aja, kalau bisa bahkan lebih hebat daripada kami gitu. Amin. Bahkan kami juga apapun inovasinya itu buat pengurus selanjutnya, kami cuma berpesan untuk dilanjutkan dan dipertahankan. Iya. Karena membangun sebuah kegiatan organisasi atau komunitas itu tidaklah mudah, karena perlu banyak perjuangan, perlu banyak waktu yang dibuang, waktu Istirahat. tenaga, waktu istirahat, dana dan lain-lain. Betul Kak, betul. Oke. Jadi apa nih Kak harapan kakak-kakak semuanya nih, mungkin sebagai di antara pengelola dari Bank Sampah Smaven ini, harapan untuk murid-murid yang ada di lingkungan sekolah kita yang ada di SMA 7 dengan dibuatnya bank sampah ini. Ya, mungkin harapan terbesar kami adalah konsistensi. Memang tetap membuang sampah pada tempatnya. Tempat membuang sampah pada tetap. Terus kalau harapan yang pertama nanti siswa-siswi tetap, yang pertama itu konsisten, itu pasti. Kalau nanti kedepannya nanti ada sistem-sistem baru dari bank sampah, itu harapan sangat besarnya yaitu Mencoba mengikuti lah. untuk mengikuti dari kegiatan-kegiatan bank sampah tersebut, karena hal tersebut tidak merugikan kalian, bahkan itu bisa bermanfaat untuk lingkungan kalian nanti. Kalian jangan berpikir hanya sementara, jangan hanya berpikir untuk kian waktu yang singkat, namun pikirkan yang panjang. Jika kalian mikir yang panjang, maka kalian akan sadar bahwa lingkungan itu lebih penting dari hal yang lainnya. Karena jika kalian tidak menjaga lingkungan, bagaimana kalian nanti hidup selanjutnya? Karena kalau kita dipenuhi dengan sampah-sampah di lingkungan kita akan tidak akan bisa hidup di sampah-sampah tersebut. Tentunya akan bau, tidak nyaman, dan lain-lain hal sebagainya. Sebagaimanapun sebuah ketua ataupun wakil dan organisasi lainnya, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, sekolah ataupun siswa, itu tidak akan jalan. Jadi harapan besarnya itu ikutlah berpartisipasi, karena itu tidak akan merugikan kalian dalam hal apapun. Betul banget. Berarti kakak-kakak ini emang orang-orang yang memotivasi ya. Mereka berdua ini adalah orang yang memotivasi kita semua gitu untuk memulai sesuatu itu mulai dari diri kita. Dan mereka berdua ini mengambil tema yang sangat penting, yakni sampah. Karena permasalahan pokok yang sedang dihadapi dunia sekarang itu kan sampah gitu. Jadi keren banget mereka berdua ini guys. Oke, jadi ya pertanyaannya mungkin segitu saja. Ulun mengucapkan terima kasih karena sudah mau menjadi bintang tamu pada podcast kali ini. Semoga kegiatan, semoga organisasi dan komunitas Bank Sampah Smaven Green Future yang dijalankan dengan Kak Adi dan juga Kak Tristan dapat terus berlanjut. Semoga makin lancar, makin sukses, makin bisa membawa nama sekolah sampai keluar, iya, amin. Bisa membanggakan nama sekolah, amin. Terima kasih. Jadi kayaknya segitu aja podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Nih, jangan lupa untuk apa Kak Adi, ada pesan kah buat penonton? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Smaven Podcast. Jangan lupa tunggu PO. Oh, PO Keychain. Jangan lupa dipesan. Nah, jangan lupa dipesan. Dan jangan lupa pilah sampah. Buang botol sampah kalian di keranjang sampah yang sudah disediakan dengan Kak Adi dan tim.
Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di episode Smaven Podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.